Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Merdeka. 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 Selamat Hari Raya Kemerdekaan Bapak Ibu. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa untuk kita semua. Saya dari Kedoya jam 9 kurang 15. Supir sudah saya kasih tahu, Pak, lewat tol saja. Enggak, Bu, aman, lurus saja. Ini hari Minggu, jadi aman katanya gitu. Ya sudah, saya nggak ngerti Jakarta Bapak Ibu. Perkenalkan kata orang, kalau nggak kenal maka tak saya. Saya ingin dikenal Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya bersyukur sekali dengan Pak Edi Soeharto boleh mengundang kami untuk datang ke tempat ini. Satu hal yang sungguh luar biasa. Saya beberapa hari di Jakarta. Nama saya Jenny Suherlin. Saya tinggal di Kota Ponorogo. Dan anak saya, silakan Joy untuk bangkit berdiri. Dia sekolah di Taiwan. Dia liburan. Dan saat ini saya boleh ajak dia untuk datang ke gereja. Anak saya 2, suami saya 1. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan, Engkau yang menyatukan kami. Engkau memberkati kami. Bapa, patahkan setiap siasat orang yang akan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menahan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kuduskan, sucikan tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau akan goncang tempat ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, jamah hati kami. Buka telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami. Kami mau bangkit dari keterpurukan. Kami tidak mau goyah. Kami mau tetap teguh di dalam Engkau. Mungkin waktu kami tidak seberapa Tuhan, tetapi waktu ini Tuhan ambil alih. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami memperoleh berkat. Kami datang berbeda pada waktu kami pulang. Kami yang sakit, kami akan disembuhkan saat kami pulang. Saat ini Tuhan, mungkin kami sedang kesusahan, tapi kami percaya saat kami pulang, kami mendapatkan kemenangan. Kami mendapatkan kebahagiaan. Sukacita dari surga kami minta. Urapi tempat ini Tuhan, kuduskan. Mari Tuhan pakai lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tolong pikirannya Tuhan, jamah hatinya Tuhan. Tenang, dalam tinggal tenang terletak kekuatan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Sungguh saya sangat bersyukur. Sekali lagi saya minta maaf Bapak Ibu. Saya minta maaf. Nama saya Jenny Suherlin. Jadi saya dengan Pak Edi bertemu untuk waktu itu kita sempat sekolah sebentar dan puji Tuhan saya boleh menyelesaikan kuliah saya. Barusan saya menyelesaikan kuliah S2 Teologi dan juga mengambil sosial politik. Tetapi sebelumnya saya sudah mengambil teknik sipil. Jadi yang masih muda, ayo semangat, ojo kalah dengan yang tua. Skripsi diselesaikan, dikejar, ojo bingung dengan pacaran tok. Tetapi kejar semangatmu, kejar cita-citamu. Tuhan gak memilih orang-orang yang loyo. Bangkit, bangkit hari ini. Tuhan mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin engkau bergerak. Tuhan ingin engkau berdiri. Tuhan ingin engkau bersinar. Bersinar untuk apa? Mungkin untuk keluargamu, mungkin untuk daerahmu, mungkin untuk skala kecil RT, Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya. Mungkin di gereja hanya sebagai menata kursi. Tapi percayalah Bapak Ibu yang terkasih, jeripayamu di dalam Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Amin. Saya percaya GBDI Pamulang diberkati oleh Tuhan. Sampai saya mau kesini aja saya diputar-putar. Putar-putar masuk pasar, masuk ke dalam kampung-kampung, keluar masuk kampung penuh dengan polisi tidur Bapak Ibu. Jalan tidak selalu rata, banyak polisi tidurnya, betul? Tetapi dengan adanya polisi tidur, yang ngantuk jadi bangun. Ayo bangun semuanya. Jawel kanan kirinya, bangun. Ayo Bapak Ibu bangun. Bangun. Karena apa?
Ini sudah bukan waktunya Anda bermalas-malasan. Ini sudah bukan waktunya lagi santai. Kapan Tuhan Yesus datang? Bapak Ibu, lihat, saat ini masa susah, waktu begitu cepat. Saya mau sampaikan berita firman Tuhan. Mungkin saya mau sampaikan ini, bahwa Bapak Ibu, ada kisah di mana tema ini saya ambil, bangkit dari keterpurukan. Terpuruk itu apa? Dalam bahasa Indonesia, terpuruk itu dalam kondisi keadaan yang sangat sulit. Sudah jatuh ketimpa tangga, terjatuh, mengalami keterpurukan, baik secara fisik, emosional, maupun mental. Kata ini menggambarkan seseorang yang sedang menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Seperti apa? Kegagalan, putus asa, depresi, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin saat ini terlilit hutang. Saya bukan mau katakan bahwa, Bu, kalau nggak hutang nggak enak, nggak ada semangat kerjanya. Nah, kalau sudah hutang, kepepet, dan lain sebagainya, apa yang akan kita lakukan? Cari uang tidak mudah, Bapak Ibu. Kondisi saat ini, kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Tetapi saya mau katakan, sebagai anak-anak Tuhan, engkau punya Allah yang hidup. Engkau punya Allah yang dahsyat. Tekuk lutut, angkat tangan, menyerah bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau engkau dan saya, untuk mengangkat setiap kita anak-anaknya. Sungguh sangat luar biasa kalau kita mau. Saya tadi gini ya, ikuti GPS, kadang-kadang GPS ya, Global Positioning System, 24 satelit itu bisa menyesatkan. Saya tadi disesatkan lagi. Sudah sampai K24 kata Bapak, saya disesatkan menuju perumahan Salfir atau perumahan apa yang dekat bakmi asar apa itu. Jadi saya kesasar lagi, Bapak Ibu. Coba bayangkan, saya dari Kedoya sampai sini saya nggak ngerti. Saya ngikuti GPS, ke kanan ya berhenti. Saya ngomong sama sopir, Pak ini rasanya kok salah. Saya ngomong gitu, kembali aja ke K24. Sopir ngomong, ini tinggal sedikit kok rasanya semakin jauh. Ya saya sampai gini, iya wes saya nggak ngerti Jakarta ya saya ngikut saja lah, saya pikir gitu. Karena saya nggak ngerti Jakarta, ke kanan ke kiri disasar orang, saya juga nggak ngerti. Ini benar atau salah, nggak tahu. Mau kemana nggak tahu. Tetapi GPS yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, GPS itu goblok pasti sampai. Goblok itu pasti sampai. Kenapa? Ojo keminter. Ngerti ya? Jangan keminter dengan Tuhan. Jangan olah pikir-pikir kita, mengandalkan pikiran kita. Saat kita mau mengandalkan pikiran kita, Tuhan akan lihat saja dan diam saja. Tapi kalau kita menyerah, Tuhan aku ini memang bodoh, tapi aku yang bodoh, aku mau Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang yang pandai. Aku yang tidak ada apa-apanya, aku mau Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah tubuh, jiwa, roh kita serahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Bukan kita membakar hewan baru kita mempersembahkan untuk sesuatu kepada Tuhan. No, Bapak Ibu, Tuhan ingin hidupmu, Tuhan ingin tubuhmu, Tuhan ingin pikiranmu. Mas, Tuhan ingin pikiranmu suci. Engkau melayani di tempat ini, engkau bakar dengan rokok. Apa yang terjadi? Apakah salah Tuhan kalau nanti kena kanker paru-paru? Wah, ya memang Tuhan kehendaki. No, Tuhan tidak pernah menghendaki engkau sakit. Yang Tuhan rancangkan adalah Tuhan selalu merancangkan segala sesuatu yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada rancangan Tuhan, rancangan yang jelek, Bapak Ibu. Saya mau sampaikan di sini,
ada contoh kehilangan yang kita kalau misalnya sedang depresi, sedang susah, sedang terpuruk, itu pasti kehilangan. Saya ambil contoh dari Ayub. Siapa Ayub? Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang sangat kaya raya dan dia sangat terpandang. Kurang apa? Gak ada satupun yang cacat di dalam hidupnya. Ayub pasal 1 di ayat 8. Kehilangan yang Ayub rasakan itu sangat menyedihkan. Bukan hanya depresi yang berat. Saya sampai kalau membaca kitab Ayub itu rasanya ini orang hebat ya. Nggak gila aja, luar biasa. Tetapi kesetiaannya, ketaatannya, ketabahannya, sungguh saya sampai membaca kitab Ayub ini rasanya ngeri-ngeri sedap. Tuhan, aku belum sampai level situ. Saya belum sampai, iman saya belum sampai di level itu. Kalau kita Bapak Ibu mau merenungkan betapa Ayub ini, yang pertama dia kehilangan apa? Dia kehilangan harta benda dan kekayaannya. Ayub 1 ayat 14 sampai 18. Semuanya dirampas, semuanya dihancurkan dalam waktu apa? Sekejap. Jangan bangga dengan kekayaanmu Bapak Ibu. Jangan bangga dengan kepandaianmu. Jangan merasa bangga dengan aku sangat sehat, aku fitness, aku pelari, aku seperti ini, seperti itu. No. Kalau engkau dibuat sakit, itu dalam waktu sekejap. Mungkin ujian sekolah ada jadwalnya. Anak-anak katakan, "Mah, aku minggu depan ujian." Ada jadwalnya. Tetapi ujian kehidupan itu sewaktu-waktu dan kita harus siap sedia. Dekat dengan Tuhan supaya kita walaupun apapun, meskipun keadaanmu, engkau tetap kuat. Imanmu tetap kuat, tetap menyembah bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Jangan biarkan imanmu lemah. Jangan biarkan engkau terpuruk. Kalau sudah gak punya harta terus malu keluar rumah. Dulu orang kaya yang dibangga-banggakan dulu. Kalau saya mau banggakan dulu, Pak Engkong saya punya pabrik. Nah sekarang orang tanya, sekarang punya apa? Sekarang punya anak 2. Nah gitu kan, itu juga harta saya, suami saya 1. Banggalah kalau engkau punya Tuhan. Banggalah kalau kita itu punya Yesus. Kita punya Yesus, kita punya segala sesuatunya. Tuhan kita itu luar biasa Bapak Ibu. Saya sungguh sangat, kalau saya mau mengakui bahwa saya itu tidak ada apa-apanya. Saya boleh melayani di dalam penjara 15 tahun. Hanya modal apa? Setia tok. Saya percaya janji Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Siapa yang nyangka saya bisa berdiri di sini? Kalau bukan karena Tuhan. Betul Pak Edi, Ibu? Bapak Edi, Ibu, saya bangga. Dan saya selalu melihat YouTube-nya. Aduh Bapak Ibu, mengesankan sekali. Dengan menggembalakan jemaat yang kecil. Kalau itu sungguh-sungguh dikembalakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan tambahkan. Sebagai jemaat yang dibawa, Bapak Ibu, kanan kiri yang kosong, tumpang tangan, Tuhan penuhkan tempat ini. Beri kemuliaan-Mu. Dan kalau jemaat-jemaat diberkati, apa gereja ini tidak diberkati? Nama Tuhan akan dimuliakan. Contoh kehilangan yang kedua yang dipegang oleh Ayub dan diterima. Dan dia sangat merasa terpuruk. Harta benda ludes, hewan ternak ludes, semuanya tidak ada. Mungkin rumah megah 2 miliar, 3 miliar, roboh, kena tsunami, kena kebakaran, ludes, habis rata tanah. Betul? Itu bisa terjadi. Musibah itu bisa terjadi. Karena apa? Teman saya baru semalam syukuran, mendirikan rumah, bangunannya 1,5 M. Syukuran semua tetangga diundang makan-makan. Besok pagi gempa bumi Bantul. Rumah yang 1,5 M rata tanah. Mau nangis gimana?
Dia melihat dan meratapi, walaupun meratapi sampai meratap dengan darah, rumah itu gak kembali, gak bisa dibangun puing-puingnya, hanya sekejap. Mari, kalau kita punya rumah, kita punya anak, kita punya apapun, serahkan pada tangan Tuhan. Sama seperti Musa, Tuhan, aku menyerahkan tongkat ini kepadamu. Tuhan, Engkau yang memimpin aku di depan. Kalau Tuhan tidak memimpin, aku tidak mau berjalan. Kalau Tuhan berjalan, aku akan berjalan. Kalau Tuhan berhenti, aku mau berhenti. Izinkan Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Jangan biarkan kita itu seringkali dengan kehilangan terus kita patah semangat. Kehilangan yang kedua yang dirasakan oleh Ayub saat itu, saya sampai rasanya menghayati Bapak Ibu. Kehilangan semua anak-anaknya. Anaknya berapa? Anaknya berapa? Berapa, Bu? Ibu sekolah minggu. Sekolah minggu. Berapa anaknya Ayub? Berapa, Bu? Pak? Oke deh, saya nggak akan tebak-tebakan karena waktu saya sudah lari terus. Anaknya 10, 7 laki-laki, 3 anak perempuan. Oke? Itu dia dalam Ayub 1:19. Ayub 1:19, mati semuanya dalam waktu 1 hari. Meninggalnya pun cukup tragis. Angin ribut bertiup dari seberang ketika sebuah rumah tempat mereka berkumpul itu roboh dan membunuh mereka semuanya. Tiba-tiba, Ibu, tiba-tiba nggak ada satu orang pun yang bisa mencegah COVID. Benar? Oh, aku sudah aman di rumah saja supaya aku nggak kena COVID. No, semua bisa kena virus, semua bisa kena bakteri. Dan ini tiba-tiba seluruh anaknya meninggal. Ini terpuruk tidak? Sangat terpuruk. Anak mati 1 aja rasanya dunia bisa runtuh. Anak sakit aja loh, stres Ibu, Bapak. Waktu anak saya Joy gak mau makan, saya yang nangis. Sampai gimana caranya seorang mama membuat anaknya itu mau makan. Gimana caranya? Bikinkan agar-agar, bikinkan jus ini, jus itu, supaya anaknya mau makan, supaya anaknya sehat. Ini Ayub mengalami 10 anaknya meninggal dan mendadak. Tekanan yang sangat berat. Mungkin Bapak Ibu tidak mengalami hal seperti ini. Dan yang ketiga, apa yang dialami oleh Ayub? Ayub orang benar ya, kita tahu tadi. Yang ketiga, Ayub menderita fisik. Bapak Ibu, kita masing-masing mungkin ada yang sakit, mungkin ada masalah dengan sakit penyakit, mungkin dengan tubuh yang merasa bahwa aku kok gak waras-waras gitu. Wes Tuhan, aku mati ya. Itu yang saya alami dalam arti gini. Saat saya terpuruk, saat saya merasa saya hebat, saya kuat, saya sehat, saya diizinkan Tuhan untuk menderita ginjal saya sakit. Saya dinyatakan kondisi saya tinggal 10%. Saya sampai nantang sama Tuhan. Saya ngomong, aku mati ya mati Tuhan. Bablas enak. Menurut saya enak kalau sudah mati, aman, the end of the world. Udah nggak ada masalah. Tetapi kita nggak tahu totalannya di atas, Bapak Ibu. Gimana kita itu sama Tuhan kalau waktunya belum tiba? Pasti akan dihidupkan kembali. Kontrakan kita belum selesai, rumah kita di atas belum jadi. Selagi masih ada kesempatan, mumpung ada waktu, kerjakan apa yang Tuhan taruh dalam setiap kita masing-masing. Sungguh-sungguh lakukan sepenuh hati dan jangan main-main. Mungkin talenta kita kecil, tapi pergunakan talenta itu dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ada apa-apanya, saya bukan siapa-siapa, saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi
Orang mengatakan, wow, amazing ya, selamat ya, kamu kuliah selesai dan lain sebagainya. Dan tahun lalu saya juga caleg DPRD Kota Ponorogo. Apakah itu membuat saya bangga? Saya tidak bangga, tapi saya tetap bangga punya Bapa yang luar biasa. Nah, apakah pengenalan kita akan Tuhan sampai kita punya rasa bangga memiliki Bapa yang baik? Keterpurukan Ayub ini luar biasa Bapak Ibu. Dia menderita fisik. Yang diserang adalah kulitnya, bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tetapi seluruh tubuh. Ayub 2:7-8. Kena penyakit kulit yang sangat menyakitkan tubuhnya, dipenuhi dengan borok dan membuatnya dia sangat menderita. Kalau seandainya di sini ada orang yang kena borok, sakit kulit saja sudah dengar namanya kusta, pasti kalau yang duduk di depan, maka 2-3 bangku ke belakang itu pasti kosong. Benar? Kenapa? Takut menular, jijik. Dan Ayub seluruh tubuhnya, bukan hanya kehilangan harta, bukan hanya kehilangan anak, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan borok. Ini penderitaan model apa Bapak Ibu? Kalau nggak depresi, nggak stres, ini luar biasa. Saya seorang teman saya saat ini, dia jantungnya 1 buntu total, 1 lagi yang salurannya tinggal 30%, 1 lagi kotor. Nah, itu aja dia sampai stres. Dia bingung, dia nggak tahu, nangis terus. Bapak Ibu terkasih, jangan andalkan kekuatanmu. Tetapi kalau pagi kita boleh bangun tidur, kita masih sehat, boleh bernafas, nafasnya masih lega, katakan, Tuhan, aku bersyukur, aku masih bisa bernafas. Pakai hidupku untuk boleh menyenangkan orang lain, boleh bermanfaat, boleh menyampaikan seperti yang Tuhan mau. Pakai lidahku, pakai bibirku untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap apa yang kita katakan itu kata-kata yang manis, yang sedap didengar dan memuliakan nama Tuhan. Bukan kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata itu menyakitkan, jerat gitu ya. Sakitnya itu di sini loh Ibu. Betul? Bapak-bapak, hari ini yang mendengar bertobat. Ibu-ibu yang merasakan sakitnya itu di sini, ampuni. Bisa? Berusaha. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi harus belajar. Karena proses waktu demi waktu itu pasti akan berjalan. Tapi kalau ada pengampunan, maka segala yang baik itu Tuhan siapkan, Tuhan sediakan untuk orang yang mau mengampuni. Kalau kamu mau mengampuni, Tuhan itu terus akan memberkati, akan memberikan yang terbaik. Tuhan itu kalau janji ya dan amin. Saya saat di penjara, saya dapat kata-kata push itu tekanan, betul? PUSH, tekanan. Dan saya dapatkan dari anak binaan saya, dia katakan, push itu apa C? Tekanan, saya ngomong gitu. Push itu pray until something happen. Jadi kalau berdoa harus sampai sesuatu terjadi. Amin. Amin. Yang keras tuh, merdeka. Saya senang kalau lihat semuanya senyum. Nah, Bapak Ibu jangan tidur ya. Saya mau bangkitkan semangat Anda dari keterpurukan. Mungkin tadi yang sudah saya sampaikan 3 hal ini. Mungkin Ibu Bapak punya hal yang ini. Saat ini bangkit ya. Jangan terpuruk. Jangan terpuruk. Penderitaan secara fisik yang ketiga yang Ayub alami. Dan yang keempat, Ayub pun merasa terpuruk. Terpuruknya apa? Dia ditinggalkan, dia direndahkan oleh istrinya. Istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Ayub, mengutuki Tuhannya. Menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhannya. Loh, Ibu, Bapak, kadang yang jadi iblis itu bukan orang lain,
bisa teman sekamar kita, bisa orang tua kita. Wes gak usah gereja-gerejaan di omai gitu ya. Nah ini bisa seperti itu. Ayub aja juga merasakan. Tinggal no Tuhanmu. Ini sudah parah seperti ini. Ngapain kamu percaya sama Tuhan? Keluar dari Tuhan, gak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi kata Tuhan, siapa yang mencari, siapa yang mengetuk, Tuhan akan bukakan pintu. Siapa yang mencari Tuhan akan menemukan. Dan berkat Tuhan itu orang yang mau dekat, orang yang mau mencari, orang yang mau melekat kepada Tuhan. Dan Tuhanmu dahsyat. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan itu akan terjadi sesuai dengan apa? Dengan iman kita masing-masing. Nah, Ayub 2:9 ayat 9-nya. Tetapi Ayub tidak menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya. Yang kelima, disalah mengerti sahabat-sahabatnya. Kita punya friend kental gitu ya. Disalah mengerti sahabat-sahabatnya. Nasihat mereka bukannya mendukung, tetapi menjatuhkan. Menyalahkan Ayub dan mengatakan bahwa penderitaan yang dialami Ayub itu karena dosanya Ayub, karena kesalahan Ayub, karena dosa yang disembunyikan oleh Ayub. Dan mereka tidak percaya pada Ayub. Ayub benar di hadapan Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, sahabat yang dekat dengan kita, yang mengerti kita disalah mengerti. Iku rasanya piye? Sakit. Karena dia gak mengerti kita, padahal kita merasa bahwa kalau kita curhat, kita bisa percaya dia, ternyata dia gak bisa mendukung kita. Itu bisa membuat orang terpuruk, bisa orang depresi. Bisa kita sepertinya kehilangan dunia karena kita bisa curhatnya dengan sahabat kita. Nah, ini adalah tipe kehilangan yang mungkin Bapak Ibu rasakan di mana? Oh, saya ada di 2, saya ada di poin 3, saya ada di poin 4, mungkin saya ada di poin 5. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di mana. Tapi mari, sahabat-sahabat Ayub ini penghibur sejati atau penghibur sialan? Seringkali kita sebagai sahabat, kita sering mendukung atau sering menjatuhkan. Uangmu uangku, uangku uangku dewe. Benar? Kamu senang, saya susah. Kamu susah, saya senang. Nah, ini sahabat apa? Sahabat sialan atau sahabat yang sejati? Kalau engkau sahabat yang sejati, uangku ya kita pakai bersama. Tapi penuh dengan hikmat. Karena banyak sekali hanya sahabat kalau seneng, sahabat banyak. Tapi kalau susah, jangankan ada satu sahabat, begitu lihat wajah kita, semuanya pada lari. Takut apa? Iki susah, iki maning sebentar lagi berkeluh kesah ini itu A sampai Z. Aku gak mau deket dia. Tapi saya mau sampaikan, ada satu sahabat yang sejati, satu sahabat yang setia, namanya Yesus Kristus. Gembala yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Ayub itu seperti orang yang sudah jatuh ketimpa tangga. Aduh, Bapak Ibu, luar biasa, tekanan-tekanan. Ayub mengatakan di Ayub 16 ayat 2. Acap kali ku dengar penghibur sialan kamu semuanya. Sahabatnya dia katakan seperti itu. Dan dia tahu, dia capek. Dengan gak ada satupun sahabat yang percaya dengan kata-kata Ayub. Membuat Ayub merasa, aku gak sahabat-sahabatan. Kamu mau mendukung aku atau mau menjatuhkan aku? Orang sakit, Bapak Ibu datang ke rumah sakit, kan sudah kena kanker. Kamu dosa apa? Kamu salah apa ya? Kamu pasti ada salah. Makanya Tuhan menghukum kamu karena kena kanker. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu
Teman-teman, saudara-saudari terkasih, datang ke rumah sakit mengatakan seperti itu, pasti pasien ini ngomong, kamu keluar roh. Orang sudah seperti itu pikirannya, itu sudah rasanya dekat dengan kematian loh. Kenapa saya tahu? Karena saya ngobati banyak pasien. Orang sakit pinggang gak sembuh-sembuh aja rasanya, kok gak sembuh-sembuh ya Tuhan? Kok gak sembuh-sembuh ya Tuhan? Pagi, siang, sore, malam aja bisa ngomel-ngomel. Betul ya Bu ya? Berdiri cekot-cekot, jalan duduk gak bisa, tidur gak nyenyak. Itu gak enak. Tetapi kalau anaknya ngomong, ya ibu saya kakek ini, kakek ngono, makanya ojo kakek pola, pasti akan merasa ibu itu bukan didukung, tetapi kok dijongkrokno terus, dijatuhkan terus. Pasti seorang ibu itu ingin didukung. Wes Bu duduk, oh tak gantikan. Wes Pak duduk, oh gak usah kerja, saya menggantikan. Apakah kita bisa seperti itu? Mari kita mau belajar untuk lebih empati lagi kepada orang lain, terlebih kepada saudara kita seiman, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mama kita, dan lain sebagainya. Saya nggak perlu mengajari karena semua yang ada di sini, saya percaya semuanya sudah dewasa rohani. Kalau memang belum, ayo bertobat, ayo mulai dipulihkan. Karena kalau keluarga itu dipulihkan, maka berkat-berkat Tuhan itu diperintahkan. Tuhan itu memerintahkan berkat tercurah untuk orang yang berkumpul rukun. Tak keurapan di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun. Tak urapan dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab itu diperintahkan Tuhan, embun aja dihembuskan dari Hermon ke Sion. Untuk apa? Untuk orang yang rukun. Amin. Kalau kita pecah, berantakan, mana ada namanya broken home itu enak. Coba Bapak Ibu, saya mau tahu, ada yang mau angkat tangan. Oh, saya bahagia dengan broken home. Tidak ada. Dan itu saya lihat sendiri di dalam penjara. Anak-anak yang broken home, suami istri, bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada, dan lain sebagainya. Anak-anak itu masuk di dalam penjara karena mereka nggak punya kasih sayang yang utuh, kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya, Bapak Ibu. Mari kita sadarkan, saya mau berubah, saya mau lebih mengasihi. Saya adalah penggiat untuk merukunkan keluarga. Kalau sudah tahu satunya ngomel, lebih baik diem. Kalau yang lainnya mengerti masalahnya apa, anak-anak, kasih solusi untuk orang tuamu. Ini harusnya gini, ini harusnya gitu. Nah, anak-anak boleh kok ngomong. Supaya apa? Supaya orang tuamu rukun. Kalau lihat tiap hari rumah itu kayak kapal pecah, apakah anak-anak senang? Enggak. Pada waktu saya masih kecil, anak saya juga masih kecil, saya kadang-kadang mungkin bertengkar ya, tengkar terus. Dia itu laporan ke gurunya, rumahku rame. Kenapa rumahnya rame? Iya mama papa selalu tukaran terus, kata gitu. Saya sampai ketawa, dilapori sama gurunya. Tapi puji Tuhan, itulah yang membuat saya sampai akhirnya, iya Tuhan, aku mau menyadari aku harus, suamiku membuat saya menjadi kuat. Kuat dalam apa? Kuat sabari. Kuat untuk apa? Kuat untuk tekun berdoa. Betul? Untuk tetap diam dan bisa menjadi teladan. Saudara-saudariku terkasih, pada pagi hari ini, jika engkau dihina, jika engkau dilecehkan, tetapi mata Tuhan melihat kepada kita dan engkau dianggap berkenan di mata Tuhan, jangan takut. Engkau akan diangkat Tuhan melebihi segala sesuatu. Tuhan tidak mencari orang yang tinggi hati, Tuhan mencari orang yang rendah hati. Kalau kita tinggi hati, Tuhan hajar, Tuhan hancurkan. Karena Tuhan tidak mau memakai orang yang sombong. Yang keenam, depresinya Ayub, keterpurukan Ayub. Yang keenam adalah kehilangan reputasi.
kehilangan penghormatan. Sebelum masa penderitaan kita tahu Ayub itu orang yang sangat kaya, sangat terpandang, sangat luar biasa. Ayub 1 ayat 3. Tetapi saat menderita, siapakah sahabatnya Ayub? Siapakah temannya Ayub? No, tidak ada Bapak Ibu. Semuanya hilang lenyap. Saat-saat terburuk ia kehilangan kehormatan, ia dipandang rendah sekelilingnya, dipandang rendah oleh siapapun yang melihat dia. Sungguh bahkan orang sekitarnya pun bisa merasa muak, jengkel. Orang kok menyusahkan, pembawa malapetaka. Mungkin kan seperti itu, orang bisa berkata pikiran-pikiran seperti itu. Ojo deket-deket anaknya mati, ada apa-apa ini, harta kekayaannya habis ludes. Suka kan orang seperti itu? Suka gosip, semakin digosok semakin sip, semakin digosok semakin sip. Menghujat, menghina, melecehkan. Bapak Ibu, mungkin yang belum pernah merasakan dilecehkan, belum pernah merasakan penghinaan, engkau tidak akan bisa menyelami apa yang dirasakan oleh Ayub. Tapi kalau Bapak Ibu punya 1, 2, 3 poin di dalam sini, engkau merasakan, maka kita semua akan tahu bagaimana penderitaan Ayub ini. Terpuruknya Ayub begitu luar biasa. Saat ditinggal sendiri, saat tidak ada satupun yang mendukung, saat tidak punya kemampuan, uang aja mungkin gak ada, sampai dia garuk kulitnya dengan kaca yang sudah pecah. Dia gak punya uang mungkin kalau beli salep, pergi dokter mungkin saat ini. Mungkin teman-teman gak ada yang merasakan. Saat kita gak ada makanan, orang gak tahu, sekitar kita gak tahu. Tapi orang mengatakan, dasar males, makanya gak bisa kerja dan lain sebagainya. Padahal sudah cari kerja dan lain sebagainya. Mari punyalah rasa empati, punyalah rasa peduli. Jangan hanya mengasihi diri sendiri. Jangan seperti sahabat-sahabat sialan Ayub. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah sahabat yang mau merangkul saat sahabatmu sedang susah. Jadilah sahabat yang menguatkan. Jadilah sahabat saat mereka kesusahan, engkau pun merasa susah. Saat dia senang, engkau pun ikut merasa senang. Seringkali ya Pak, melihat orang lain senang beli rumah, engkau iri. Padahal gak tahu prosesnya, gak tahu cara kerjanya. Yang penting kok enak ya dia bisa punya seperti ini. Kelihatan tetangganya masakannya laris. Maaf Bapak Ibu, macam-macam digunakan supaya nutup jalannya orang. Saya nggak usah cerita di sini karena ya pasti Bapak Ibu sudah tahu. Makanan bisa ditutup dengan cara yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Tapi percayalah, Tuhan itu luar biasa. Bagaimana mengatasi keterpurukan ini? Mengapa Ayub terpuruk? Saya mau sampaikan dulu, mengapa Ayub ini terpuruk? Kadang-kadang kita, Tuhan mengapa aku terpuruk ya? Kita mau belajar dari Ayub. Ayub terpuruk karena ia diuji oleh Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang aneh-aneh, tetapi Ayub diuji oleh Tuhan. Iblis meragukan kesetiaan Ayub kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang kita itu diiming-iming. Kamu oleh melok Tuhan gak itu opo-opo, enak melok aku, akeh duit, betul kan ya? Kamu pindah aja supaya kamu bisa dapat ini, dapat itu, dapat ini. Tapi lek melok Yesus, kamu gak dapat apa-apa. Bapak Ibu, Ayub diuji, dan ujian ini gak main-main. Iblis meragukan kesetiaan Ayub pada Tuhan. Ayub 1 ayat 9. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayub 2 ayat 5. Ulurkan tanganmu, jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini cara kerja iblis untuk supaya kita itu meninggalkan Tuhan. Saat kita dalam problem seperti itu, katakan, hai imanku, aku tetap percaya Yesus.
Dengan iman sebiji sesawi, aku dapat memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung persoalan-persoalan yang ada di depanku. Gunung apa? Gunung kesakitan-kesakitanku. Gunung masalah apa? Masalah hutang-hutang. Masalah apa lagi? Masalah pendidikan. Masalah apa lagi? Untuk bayar uang kuliah. Masalah apa? Datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Pertaruhkan hidup kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak main-main dengan kita. Tuhan mengenal nama kita saat kita ada di dalam kandungan. Tuhan sudah mengenal namamu. Setiap nama-nama itu Tuhan sudah tahu. Engkau ada di dalam genggaman tangannya. Engkau ada sebagai biji matanya. Dan selalu diperhatikan engkau ke kanan atau ke kiri. Tuhan menyertaimu. Immanuel. Amin. Katakan Immanuel. Ayub, bagaimana mengatasi keterpurukan ini? Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Yang pertama, Ayub tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ayub 42 1 sampai 2. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bukan hanya satu, tetapi segala sesuatu. Tuhan sanggup mengatasi semuanya. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang rusak dipulihkan. Jangan katakan, aku balingan kere, aku pasti kere terus. Memang aku susah, makanya aku ini hidupku susah. Kalau kita perkatakan seperti itu, maka yang terjadi engkau susah. Karena apa? Mulut kita mengucapkan, telinga mendengar, dan yang akan menangkap siapa? Iblis melihat bahwa, memang kamu susah kok. Kamu memang gak bisa apa-apa. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Perkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Ayo, ubah itu semuanya. Anak-anak diberkati. Kamu anak yang baik. Kamu anak yang pintar. Kamu anak yang luar biasa. Jadi anak-anak boleh menyampaikan hal ini kepada orang tua. Mah, kata Bu Yeni, kata Bu Jenny, Mama itu memberkati aku loh. Tumpang tangan di kepalaku, Mah. Aku anak yang pandai. Aku anak yang baik. Walaupun nakal minta ampun. Kamu anak yang baik. Kamu anak yang diberkati oleh Tuhan. Kamu anak yang luar biasa. Pekerjaanmu akan berhasil dan beruntung. Segala sesuatu akan menjadi baik. Kamu akan diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Orang tua itu harus mengatakan ucapan berkat. Kalau orang tuanya saja mengutuk, terus anak ini anaknya siapa? Yang menjadi pertanyaan, anak siapa Bu? Anak siapa Pak? Kalau bukan anak kita. Kalau kita sendiri tidak percaya dengan anak kita, kita kutuki anak-anak kita, apa jadinya? Anak-anak kita tidak akan menjadi baik. Karena mulut kita mengatakan kutuk-kutuk. Tetapi ayo katakan berkat untuk anak-anakmu. Saya waktu hamil Joy, saya mengajarkan dia untuk lagu Mozart, lagu musik untuk hamil, supaya katanya orang itu pandai gitu ya. Saya waktu dengarkan, ini lagu tidak enak sama sekali. Lagu hamil itu tidak enak sama sekali. Ini lagu-lagu Mozart, saya nggak bisa menikmati. Tapi menurut lagu itu bagus untuk janin, ya saya tempelkan saja di dalam perut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Joy 14 tahun, dia dapat sertifikat untuk jadi guru biola termuda di Indonesia. Jadi ini Bicraft, bukan sertifikat dari ecek-ecek dari hal yang biasa, bukan. Tetapi itu dinyatakan dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mau apa? Kita harus bangkit dari keterpurukan. Ayub tahu bahwa ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Kita harus sadar itu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan katakan seperti itu. Apa? Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu
hari depan penuh pengharapan. Kalau kita nggak percaya, nggak bisa, nggak mungkin. Coba ayat ini dibaca, itu kan cuma kata-kata toh. Ini kan hanya cuma kata firman Tuhan. Aku nggak percaya, aku masa depanku masih jelek-jelek saja. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saat itu saya ngomong sama Tuhan. Saya waktu masih kecil, kelas 6 SD, saya ngomong, teman-teman tanya, cita-citamu apa? Saya mau jadi dokter, insinyur, dan juga mau jadi guru. Saya katakan seperti itu. Teman-teman saya ngejek saya, nggak bisa, cita-cita itu satu. Lek guru-guru tok, dokter-dokter tok, ya kalau jadi insinyur, ya insinyur tok. Tidak, saya mau tiga-tiganya, saya katakan itu. Itu pada waktu saya usia 6 tahun. Dan sepanjang itu saya dilecehkan oleh teman-teman, saya dibully. Saya dikatakan, ini lo cita-citanya 3, dan lain sebagainya. Tapi saat semuanya itu melewati waktu, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan yang terjadi, saya mendapatkan itu semua. Waktu yang panjang. Tetapi apakah kita mau genggam atau kita mau lepaskan? Rancangan Tuhan itu pasti benar. Rancangan Tuhan itu pasti tidak mungkin gagal. Rancangan Tuhan itu pasti terjadi. Kalau kita tidak mau, Tuhan pakai orang yang mau. Kalau kita ngomong, Tuhan aku gak bisa, Tuhan akan buat engkau bisa. Tuhan aku gak mampu, Tuhan akan buat kamu mampu. Asal kamu mau. Amin. Tuhan gak akan pakai mobil yang berhenti untuk sampai ke tujuannya. Tuhan mau pakai orang supir walaupun gak bisa nyetir, asal mau mengklik kunci dan dia mau nyetir, mau pasang gas, mau injak rem dan lain sebagainya. Masalah sampai tujuan, Tuhan yang akan menyertai. Tuhan gak akan buat engkau duduk diam terus tidak melakukan apa-apa. Oh iya, aku terpuruk Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Ya memang nasibku seperti ini. Stop. Berhenti untuk bersungut-sungut. Mulai memuji Tuhan. Mulai memperkatakan firman Tuhan. Aku tahu rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Katakan itu. Saat ini matamu kau tidak melihat sesuatu yang baik. Tetapi saat mulut itu kita mengaku bahwa Tuhan, aku percaya rancangan Tuhan untukku adalah rancangan yang terbaik. Dan percayalah, Tuhan akan menggenapi sesuai waktu Tuhan. Yang kedua, dengar firman Tuhan bukan kata orang. Menurut orang, saya ini sakit kanker, dan kata dokter saya sebentar lagi umur saya paling 1 bulan meninggal. Bapak Ibu terkasih, kita punya dokter yang ajaib, dokter yang luar biasa. Dokter boleh berkata seperti itu, tapi kita punya dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus itu kata orang, tetapi aku dengar kata Tuhan. Tuhan, engkau memegang tangan kananku, dan Tuhan akan memulihkan aku, Tuhan akan menyembuhkan aku, Tuhan akan mengangkat aku, dan Tuhan memberikan aku kemenangan demi kemenangan. Saat kita mau katakan seperti itu, hai penyakit keluar dari tubuhku. Selama ini kita akan eman dengan sakit toh. Aku sakit lambung, bangga lagi. Sakit lambung bangga. Jadi aku gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh itu. Oke, itu memang harus dihindari. Tetapi kenapa kita tidak mengusir? Kenapa kita tidak melawan? Usir dengan dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhku adalah tubuh bait Allah. Aku mengusir sakit penyakit. Aku mengusir segala yang tidak baik dalam tubuhku. Kalau bapak ibu, bapak-bapak suka merokok, mulai sayangi paru-parumu. Saya bukan untuk menyetop bapak-bapak untuk gak boleh merokok, tidak. Tetapi sayangi tubuhmu, sayangi paru-parumu. Mungkin ibu-ibu tidak bisa mengatakan, karena kan istri harus tunduk terhadap suami. Tetapi
Firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah, bait yang kudus, jagan, diperbaiki, bukan untuk dirusak. Tubuh ini bukan sarang penyakit, pikiran ini bukan pikiran-pikiran yang dikuasai oleh hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, tetapi hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermutu, hal-hal yang luar biasa. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Menjadi kepala itu menjadi pimpinan loh, bukan bawahan. Kalau kita main sepak bola, kita akan disorai orang, goblok kon, gitu aja gak bisa masuk gawang, padahal bolanya di depan. Kan seperti itu. Seru kan? Penonton hanya mengatakan bodoh, mengatakan tidak main, tidak bisa, kamu gak bisa lari, kamu gak cepet. Betul kan? Penonton hanya sorak-sorak. Tetapi saat dia dimasukkan jadi pemain, mungkin dia tidak bisa apa-apa. Jadilah pemain, bukan penonton. Kalau menjadi pemain, kita harus tangguh, harus kuat, harus ulet, harus mau melakukan latihan-latihan ekstra dari Tuhan supaya kita menjadi juara. Tidak ada juara itu malas-malesan, tidur saja supaya aku pinter. Tidak ada. Harus ada perjuangan. Saya mau ke Jakarta pun saya harus dari Ponorogo ke Jakarta 13 jam naik bis. Saya sampai sini pun saya gak mengerti apa-apa. Saya aja manut, saya diputar-putar kemana saya ngikut. Tapi puji Tuhan saya bisa sampai ke sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang ganteng dan luar biasa, cantik, manis, ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, yang kedua itu dengar firman Tuhan, jangan dengar kata orang. Ayub 4:2, 4a. Dengarlah, maka Allah lah yang akan berfirman supaya iman kita timbul. Roma 10 ayat 17. Tolong dibukakan. Jadi iman timbul dari mana? Pendengaran. Dan pendengaran oleh? Nah, kalau nggak pernah baca firman Tuhan, ibu dengarnya dari siapa? Bapak dengarnya dari siapa? Mulai baca firman Tuhan, mulai saat teduh. Supaya apa? Kita dengar bukan dari kata orang, tapi dari firman Tuhan. Dari Yesus sendiri yang ngomong. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baik. Kita diciptakan di hari keberapa? Hari keberapa? Hari ke-6. Kenapa enggak bukan hari pertama? Pernah enggak kita berpikir seperti itu Bapak Ibu? Kenapa kita enggak diciptakan di hari pertama? Gimana Mas? Hah? Gelap. Itulah Tuhan kita. Kita dibuat semuanya tertata rapi, semuanya tertata indah. Makanan sudah disiapkan, minuman sudah ada terang, ada gelap, terus kemudian ada laut, ada tanaman, semuanya komplit, baru manusia diciptakan. Itu loh Tuhan kita, gak luar biasa lah. Amin. Bisa disadari sekarang? Itulah, maka itu kenapa enggak kita tidak diciptakan di hari kedua, tetapi hari ke-6 Tuhan menyediakan segala sesuatunya, memberikan yang terbaik for you and for me, untuk Anda dan untuk saya. Tinggal kita mau mengelola atau tidak. Bangkit Bapak Ibu, engkau punya tangan 2, engkau punya kaki 2, engkau punya mata. Semua yang ada di dalam hidupmu mahal. Tinggal kita mau bergerak atau tidak. Ayo bergerak, ayo melangkah. Tuhan yang menyertai. Dan the power of God itu akan luar biasa. Push, pray something until happen. Jadi berdoalah sampai segala sesuatu terjadi. Jangan berhenti berdoa kalau belum berhasil. Jangan berhenti berdoa kalau itu belum ada terobosan. Jadi terobosan apa yang saat ini engkau sedang perjuangkan? Duduk berlutut, Tuhan, aku ada masalah ini. Aku mau tuh dengar suara Tuhan, dengar apa yang Tuhan mau katakan.
Jalan apa yang aku harus lakukan? Aku harus ke kanan atau ke kiri? Aku ngambil proyek ini atau tidak? Aku mau bekerja di sini atau tidak? Mungkin bagi adik-adik mau bekerja, doa dulu. Tuhan, aku bekerja ini boleh memuliakan Tuhan atau tidak? Tuhan, aku gajiku kecil atau sebagaimana? Tuhan bisa tunjukkan yang terbaik, saudara-saudariku. Yang ketiga, mata yang memandang kepada Yesus. Jangan menghadap pada masalah. Masalah itu bisa besar sekeliling kita, tapi arahkan mata kita kepada Yesus. Masalah kita yang di sekeliling kita sepertinya kita seperti kayak terkurung di dalam penjara. Saat kita memandang ke atas, langit itu luas, Allahmu ada di sana. Dia akan memberkati engkau. Dia yang akan terus memegang engkau dan akan memberikan terobosan. Asal kita mau, asal kita mau memandang Tuhan, asal kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, bukan mengarahkan pada masalah. Ayo kita sama-sama katakan, masalahku kecil. Coba, masalahku kecil, Tuhanku besar. Besarnya seberapa? Mungkin besarnya segini. Tapi kalau Tuhanku besar, nah gitu ya, besar sekali Tuhan itu. Masalahku kecil Tuhan, Tuhanku besar. Aku pasti bisa menyelesaikan masalahku. Nah, kalau kita seperti itu semangat, mana ada masalah-masalah yang mau datang. Waduh Bapak Ibu, iki orang ini kok menter ya. Digini no kok tetap kuat, digitu kok tetap kuat, dia apa no kok tetap kuat. Saya mau campur dengan bahasa Jawa karena saya ada tinggal di kota situ ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada tempat ini mengerti. Nah, mata yang memandang pada Yesus. Ayub 42 ayat 5. Saya minta dibukakan Ibrani 12 ayat 2. Yang keempat itu cabut kata-kata dan menyesal. Ayub 42 ayat 5. Cabut kata-kata dan menyesal. Kita itu harus mencabut kata-kata kita. Seringkali kita melecehkan Tuhan. Masa iso toh Tuhan iku, bagaimana mungkin dan lain sebagainya. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mata yang memandang Tuhan. Bukan hanya kita mengenal, oh saya tahu ibu ini WL di sini. Saya hanya tahu, bukan sekedar tahu, tetapi mata yang fokus kepada Tuhan, yang bukan hanya mendengar, tetapi mau mengambil. Dan Tuhan, ini aku siap Tuhan pakai. Aku mau dipakai Tuhan, aku mau diutus Tuhan, aku mau diperlengkapi oleh Tuhan, aku mau dikuatkan oleh Tuhan, aku mau disehatkan oleh Tuhan, aku mau dipulihkan oleh Tuhan. Itu dengan imanmu Bapak Ibu, bukan iman saya. Saya menyampaikan ini, saya sudah mengalami. Maka itu saya sampaikan dengan semangat. Bagaimana mungkin saya usia 50 tahun, tapi saya bisa menyelesaikan 2 kuliah secara langsung. Bagaimana mungkin? Gak mungkin, gak bisa. Saya bukan siapa-siapa. Bahkan selesai S1 pun saya mahasiswa wisuda paling tua. Karena yang muda-muda, teman-teman saya semuanya umurnya 24, 22, seumurannya anak-anak saya, adik-adik saya. Jadi saya paling tua. Tapi itu saya merasa, Tuhan, ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya katakan seperti itu. Saat kita membanggakan Tuhan, Tuhan tidak kita permalukan. Tuhan banggakan kita. Yang terakhir, cabut kata-kata dan menyesal. Ayub 42 ayat 6. Cabut kata-kata dan menyesal. Menyesal itu bertobat, bukan tobat kumat. Hari Minggu datang alim ke gereja, haleluya, puji Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu namanya tomat Ibu. Tetapi tobat itu sungguh-sungguh meninggalkan, sungguh-sungguh tidak mau menyentuh. Supaya apa? Pertobatan terjadi
kita mencabut kata-kata kita yang membuat jengkel Tuhan dan lain sebagainya, mencabut setiap apa yang tidak baik, maka pemulihan itu akan terjadi. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya 30, 15. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam, jangan umek kayak Bapak Ibu. Mikir sampai kayak tidur dan lain sebagainya. Bukan masalah makanan yang membuat jantung kita berdenyut cepat, tetapi karena cicilan. Benar kata itu? Jantungnya cepat. Kita berapa ya? Jantung sampai gak bisa tidur. Tapi ayo, Tuhan mengingatkan, dalam tinggal tenang dan diam terletak kekuatanmu. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau berhenti. Aku tahu aku salah. Aku mau bertobat. Aku gak mau berhutang. Gak mau pakai kredit kan lagi. Gak mau melihat orang lain lagi, terus kemudian cicil sana, cicil sini. Saya ngomong sama bank yang memberikan cicilan kepada saya. Saya ngomong gini, saya mau berhutang tapi saya nggak mau mencicil dan nggak mau bayar. Apa ada? Saya begitu. Ya nggak ada Bu. Ya itu makanya saya nggak mau. Kalau ada saya mau. Saya mau kalau saya dihutangi tapi saya nggak usah mencicil. Nah itu dia ngomong, ya Ibu ini bisa aja. Maka itu saya itu pengen hutangi. Saya bukan berhutang, tetapi saya mau menghutangi. Saya itu. Nah itulah cara kerjanya Tuhan. Jadi berkat, bukan menjadi peminta-pinta. Jangan buat Tuhan kita malu karena saya, karena Bapak Ibu yang ada tempat ini. Jadi berkat. Memberkati anak-anak, memberkati istri, memberkati keluarga. Nggak bisa ngasih uang, kasih senyum. Senyum dong Bapak Ibu. Loh, senyum aja mahal loh. Nah, gini baru benar. Kalau senyumnya murah berarti kan memberkati saya. Saya nggak butuh dan lain sebagainya. Kasih senyum aja kita jadi ayem, tenang gitu. Bagikan itu. Anda Bapak Ibu menjadi awet muda, menjadi lebih kesannya luar biasa. Banyak senyum. Orang gak tahu. Kalau kita banyak senyum, utang berapa gak tahu, dompet kita isinya berapa gak tahu. Tetapi apa? Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan mengikuti saya senantiasa. Kejujuran dan ketulusan malah ada di awal, maka kebaikan dan kemurahan akan mengikuti langkah kita senantiasa dan setiap waktu. Saat kita mau jujur, saat kita mau tulus, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Kita bangkit dari keterpurukan sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, itu yang sedikit yang saya mau bagikan. Mungkin saya bukan siapa-siapa. Bapak Ibu tahu saya hanyalah penginjil yang masuk ke desa-desa untuk gereja-gereja kecil. Tetapi saya ingin membagikan, tetap semangat, bangkit dari keterpurukan. Kalau Ayu bisa, kita semua yang belum ada apa-apanya dari Ayu, kita pasti bisa. Kita pasti mampu. Cayo, semangat. Bersatu, kita sanggup menghadapi apapun juga. Kemerdekaan ini jangan kita sia-siakan. Kemerdekaan bukan untuk kita menjadi bau budaknya di dosa, tetapi kita dilepaskan oleh Tuhan. Kita sudah mengenal siapa Allah yang kita sembah, namanya Yesus Kristus. Kita harus terlepas dari dosa. Belenggu-belenggu dosa yang mengikat hidup kita harus kita lepaskan. Dan jangan pernah mau menginjak lagi, karena kita bukan budaknya dosa, tetapi kita katakan, aku anaknya Tuhan Yesus. Anaknya Raja di atas segala raja. Sehingga berkatnya surga itu turun atas kita, bukan berkat dunia. Kalau berkatnya surga mengalir turun deras. Aduh Ibu, saya membayangkan emas itu lantai. Saya ngomong, Tuhan,
tendangan aspalnya titik aja cuilan. Nah itu saya sudah dapat berapa kilo emas. Itu bayangan saya Bapak Ibu. Tetapi itu buat job untuk pagi ini. Ibu-ibu sadar, minta berkati surga. Berkat-berkat tidak terduga akan Tuhan berikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih untuk segala perkara yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kami. Kami boleh mendengar suara kebenaran daripadamu. Kalau Ayub begitu dahsyat, luar biasa. Orang yang benar, orang yang setia, orang yang jujur, takut akan Tuhan, bisa terpuruk. Apalagi kami yang seringkali kami sering jatuh. Tapi Tuhan, satu hal kami percaya, iman kami tetap teguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Dan kami mau terus berharap kepadamu ya Tuhan. Ajar kami untuk melangkah, ajar kami untuk terus bergerak bersamamu. Karena Tuhan Engkaulah gembala kami yang agung. Engkau yang menuntun domba-domba kami ini Tuhan, seperti kami yang tidak punya apa-apa, ke padang rumput yang tenang, ke air yang tenang. Engkau menyediakan segala sesuatunya. Bahkan Engkau memberikan berkat pada waktu kami tidur. Oh Tuhan, sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Bapa. Firman Tuhan cukup sampai sekian. Roh Kudus menteraikan dalam hati loh kami Tuhan, loh hati kami, dalam pikiran kami, dalam tingkah laku kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami. Bapa, terima kasih. Berkati gereja ini. Beri kesembuhan untuk setiap yang sakit. Beri pemulihan untuk orang yang membutuhkan pemulihan. Tangan kuat-Mu Tuhan yang menopang setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.